Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridho Firmansyah, NIM 17660040 dari jurusan Teknik Arsitektur UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, akan mempresentasikan judul bertetangga dan larangan merusak lingkungan, yaitu Al-Jiwar wa Adamu Wasadi Al-Bi'ati dalam fikih arsitektur. Pengertian tetangga. Secara bahasa, tetangga yang dalam bentuk tunggal bahasa Arab yaitu al-jarrah dan maknanya jairona, sedangkan dalam Kamus Arab Indonesia tetangga yaitu jawaroh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tetangga artinya orang yang tempat tinggal rumahnya berdekatan. Jika dilihat dari sisi istilah, sebagaimana dikutip dari Waryono Abdul Ghafur, mendefinisikan tetangga adalah orang yang rumahnya dekat dengan kita, ataupun penghuni yang tinggal di sekeliling rumah kita, sejak dari rumah pertama hingga rumah ke-40. Al-Quran telah mengklasifikasikan tetangga menjadi dua macam, yakni tetangga dekat, yaitu al-jarzi al-qurba, dan tetangga yang jauh, yakni al-jar al-junubi. Klasifikasi ini disebutkan di dalam surat An-Nisa yang berbunyi wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junub bawas sahibi bil janbi wa ba'nis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang, yakni ibu dan bapak, karib kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Hamzah Yakub secara terminologi merumuskan bahwa tetangga adalah keluarga-keluarga yang berdekatan dengan rumah kita yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam akhlak. Tetangga adalah sahabat yang paling dekat dengan kita setelah anggota keluarga kita sendiri. Dialah yang lebih mengetahui suka dan duka kita, dan dialah pula yang lebih cepat dapat memberikan pertolongan pertama jika terjadi kesulitan pada diri kita dibandingkan dengan keluarga kita yang berjauhan tempat tinggalnya dengan kita.
Adapun perbedaan pendapat mengenai tetangga. Yang pertama, secara umum, pengertian tetangga ialah orang atau rumah. Tetangga yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan ialah orang setangga, yakni dalam artian orang yang tempat tinggalnya atau rumahnya terletak berdekatan. Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tinggal di sebelah rumah kita, orang yang tinggal berdekatan rumah dengan kita. Sedangkan bertetangga adalah hidup berdekatan karena bersebelahan rumah. Adapun yakni kedua, menurut Islam, banyak sekali para ulama yang berbeda pendapat mengenai batasan atau pengertian tetangga itu sendiri. Dan di bawah ini akan dijelaskan tentang arti tetangga menurut sebagian ulama. Adapun tetangga itu sendiri menurut Islam adalah sebagaimana pendapat dari Aisyah radhiyallahu an, Al-Auza'i dan Hasan Al-Bisri bahwa tetangga adalah 40 rumah dari setiap penjuru. 40 dari barat rumah kita, 40 rumah dari timur rumah kita, 40 rumah dari utara rumah kita, serta 40 rumah dari selatan rumah kita. Hak dan kewajiban tetangga. Para ulama membagi tetangga menjadi 3, yaitu tetangga muslim yang masih memiliki hubungan kerabat, tetangga muslim, dan tetangga kafir. Hak dan kewajiban tetangga muslim yang masih mempunyai kerabat, tetangga semacam ini mempunyai 3 hak yang bersifat keislaman, ketanggaan, dan kekerabatan. Adapun hak sebagai muslim, apabila berjumpa diberi salam atau apabila ia memberi salam, salamnya wajib ia jawab. Apabila sakit, maka ia dijenguk. Apabila ia bersin, disambut dengan bacaan yarhamukallah untuk laki-laki dan yarhamukillah untuk perempuan, yang berarti semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Apabila tetangga meninggal, jenazahnya diurus sampai penguburannya. Apabila meminta nasihat atau berbuat salah, maka ia dinasehati dan dicegah dari perbuatan mungkar. Sedangkan hak sebagai kerabat, yaitu semua tanggung jawab yang diperintahkan oleh Islam kepada kerabat, antara lain, apabila terjadi perselisihan dengan istrinya, maka damaikanlah. Apabila kekurangan kebutuhan dalam sehari-hari, maka hendaknya kita membantunya. Apabila ada orang yang menistakan kehormatannya sebagai kerabat, maka ia wajib membelanya. Dijauhkan dari permusuhan dan pertentangan atau pemutusan silaturahmi. Adapun hak sebagai tetangga, yakni pertama, apabila ia meminta tolong, maka hendaknya berilah pertolongan. Yang kedua, jika ia berhutang kepadamu, maka hendaknya berilah ia piutang agar
permasalahan pada dirinya setidaknya dapat ditolong. Yang ketiga, apabila ia dalam kekurangan, hendaklah kita berkunjung untuk membantunya agar tidak terlalu membebani tetangga kita. Yang keempat, apabila ia sakit, maka hendaknya kita kunjungi. Yang kelima, apabila ia meninggal, iringkanlah jenazahnya sampai perkuburan. Yang keenam, apabila ia mendapatkan sesuatu yang baik, tunjukkanlah rasa senangmu sebagai seorang tetangga yang baik. Yang ketujuh, apabila ia mendapatkan musibah, yakni berupa kematian, maka berkunjunglah untuk takziah ke rumahnya. Yang kedelapan, jangan meninggikan bangunan melebihi bangunannya, sehingga menghalangi angin untuknya, kecuali atas izin tetangganya. Yang kesembilan, jika membeli buah-buahan, maka berikanlah ia. Jika tidak dapat memberikan kepada tetangga kita, bawalah dengan tertutup dan jagalah anak keluar membawanya supaya anak tetangga tidak ada rasa iri sedikit pun di hatinya. Yang kesepuluh, jangan mengganggunya dengan bau masakan, kecuali kalau mau memberi sebagian. Tegasnya, tetangga yang berdampingan dengan seorang muslim yang masih kerabat, wajib menunaikan 3 macam hak yang telah ditetapkan oleh Islam kepada mereka. Ia wajib memberikan haknya sebagai muslim, sebagai kerabat, dan sebagai tetangga. Hak dan kewajiban tetangga muslim. Tetangga yang muslim tetap tidak memiliki hubungan kerabat, maka ia memiliki 2 hak, yakni hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Hak dan kewajiban tetangga kafir. Tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu tetangga musyrik yang tidak mempunyai hubungan kerabat, sehingga ia hanya mendapatkan hak ketetanggaan saja. Hak-hak tetangga non-muslim berbeda dengan tetangga muslim, baik yang masih kerabat maupun bukan kerabat. Hak-hak tentang non-muslim antara lain. 1. Apabila dia meminta pertolongan, maka ia diberi pertolongan. Yang kedua, apabila ia ingin berhutang, maka ia diberi piutang. Yang ketiga, apabila ia mengalami sakit, maka ia dikunjungi. Yang keempat, apabila ia meninggal dunia, jenazahnya diantarkan sampai ke pemakaman saja, tanpa kita mengurus hal-hal lainnya, seperti memandikan, mendoakan, dan lain-lainnya sebagaimana jenazah muslim. Yang kelima, tidak menyakiti. Yang keenam, diberi oleh-oleh bila kita berpergian atau tidak menampakkan oleh-oleh kepada mereka. Tegasnya, perlakuan seorang muslim dalam memenuhi hak tetangga non-muslim telah dijelaskan perbedaan oleh syariat Islam.
Larangan merusak lingkungan. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan juga tidak disakiti. Lingkungan juga memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari, dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk perilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang antroposentris, yang memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta, hingga alam dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan hasrat keinginan manusia itu sendiri. Hal itu digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Rum ayat 41 yang berbunyi, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam perspektif, yakni dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perspektif Islam. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, termasuk di dalamnya yakni ada manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan hidup di alam ini pun saling terkait, yang jika salah satu komponennya mengalami gangguan luar biasa, maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Perspektif yang kedua yakni etika lingkungan atau ethic of environment, yakni komponen paling penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah pengawan manusia. Tujuan agama adalah melindungi, menjaga, serta merawat agama, kehidupan, akal budi, dan akal pikiran, anak cucu, serta sifat, juga merawat persamaan serta kebebasan. Melindungi, menjaga, dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dari hubungan yang dimaksud. Jika situasi lingkungan semakin terus memburuk, maka pada akhirnya kehidupan tidak akan ada lagi. Tentu saja agama pun tidak akan ada lagi. Manusia sebagai faktor dominan dalam perubahan lingkungan, baik buruknya dan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkungan dan alam. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan, baik di darat maupun di laut,
pelakunya adalah manusia. Karena eksploitasi yang dilakukan manusia tidak sebatas memenuhi kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan tidak mempertimbangkan kelangsungan lingkungan dan keseimbangan alam, tetapi lebih didasarkan pada faktor ekonomi, kekuasaan, dan pemenuhan nafsu yang tidak tertepi. Penjelasan dalam Al-Quran. Karena faktor dominan manusia terhadap alam, terutama kerusakan lingkungan yang ada, maka Allah mengingatkan manusia ataupun makhluk lainnya dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Di dalam ajaran Islam, pandangan alam semesta, hidup, dan kehidupan itu saling berkaitan. Sebelum adanya manusia dan isi bumi terlebih dahulu, Allah menciptakan dahulu sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Tariq ayat 5-7. Yakni Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafiqa. Yahruju min bainis sulbi wat taraib. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antar tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Adapun penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi, Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yang berbunyi, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Hukum pencemaran lingkungan menurut fikih Islam adalah haram. Karena melakukan hal yang telah dilarang oleh Allah dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah, karena termasuk perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain. Yang pertama, menurut para ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa pencemaran lingkungan dalam fikih Islam diklasifikasikan sebagai perbuatan kriminal. Bahkan menurut
al-Yafi, pencemaran atau segala kerusakan lingkungan yang terjadi dalam Islam termasuk dalam tindak pidana. Sehingga apapun yang melakukan pencemaran lingkungan ataupun kehancuran akan mendapatkan hukuman. Pencemaran lingkungan tersebut dikatakan sebagai perbuatan pidana karena dalam prosesnya memenuhi 3 unsur dari tindak pidana dalam Islam. Yang pertama, unsur syar'i, yaitu berupa adanya ayat dan sunnah yang melarang dan mengancam pencemaran baik air, tanah, dan udara. Kedua, unsur mad, yaitu adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah sehingga timbulnya kerugian dan gangguan. Dan yang ketiga yaitu unsur adabi, yaitu pelakunya merupakan orang mukallaf sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, pelaku pencemaran lingkungan yang telah memenuhi unsur pidana tersebut harus dihukum dengan hukum yang sesuai. Namun penghukuman terhadap pencemaran lingkungan di dalam Al-Quran tidak disebutkan dengan jelas dan tidak ada penetapannya dalam fikih Islam. Dengan demikian, perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukum takzir karena tindakannya dilarang oleh Islam sehingga tidak terpenuhi maslahah manusia, tetapi tidak ada ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkannya. Seperti dalam kaidah fikih yang disebutkan takzir itu berdasarkan maslahah. Dalam menentukan macam dan kadar hukum yang akan diberikan, pemerintah kepada pelaku pencemaran lingkungan, pemerintah mewakilkan pemberian keputusan kepada hakim, yang dengan ijtihad hakim tentukan hukuman disesuaikan dengan perbuatan yang bertujuan memberikan efek jerah pada pelaku, sehingga tidak mengulanginya kembali. Seorang arsitek tidak hanya terbatas membangun sebuah bangunan. Dalam merancang sebuah bangunan, pertama-tama seorang arsitek akan melakukan analisa. Salah satunya adalah analisa terhadap lingkungan. Pada bagian inilah seorang arsitek dapat berinteraksi langsung dengan alam dan lingkungannya. Dalam melakukan analisa ini, seorang arsitek dituntut untuk membangun sebuah bangunan tanpa merusak potensi lingkungan yang ada. Memang benar ketika suatu bangunan didirikan secara tidak langsung telah merusak lingkungan dan alam sekitarnya. Untuk itu, arsitek dituntut untuk meminimalisir kerusakan itu. Kepekaan seorang arsitek dengan lingkungan pada nantinya akan membentuk suatu harmonisasi antar bangunan dengan lingkungannya. Banyak arsitek masa kini yang telah menyadari dampak lingkungan akibat suatu pembangunan bangunan. Untuk itu, di era ini muncullah konsep-konsep bangunan disebut green arsitektur yang meminimalisir bahkan bisa memperbaiki lingkungan. Arsitek sebagai sebuah benda yang dibuat oleh manusia harus mampu menunjang kehidupan dalam lingkungannya sehingga memberikan timbal balik yang menguntungkan untuk kedua pihak, yakni ekologi dan arsitektur. Pendekatan ekologis dilakukan untuk menghemat dan mengurangi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari tercapainya sebuah masa bangunan, akan tetapi dengan memanfaatkan lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, serta bunyi. Sedangkan biotik
segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, yakni virus dan bakteri. Eksplorasi rancangan, arsitek dapat mengeksplorasi perancangan agar terhindar dari kerusakan lingkungan. Yang pertama, yakni zonasi. Konsep zonasi ini merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh arsitek agar rancangannya sesuai dengan keadaan lokasi sekitar, sehingga lokasi sekitar tidak terlalu parah terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kedua, konsep sirkulasi. Sirkulasi diperlukan untuk penghawaan pencahayaan. Sirkulasi berfungsi agar sebuah bangunan dapat terarah dengan baik sehingga dapat mewujudkan sebuah bangunan yang memiliki manfaat dan daya guna yang sesuai dengan fungsinya. Sirkulasi pengurus dan pengunjung awalnya sama untuk saling mendekatkan antara kedua pihak. Sirkulasi juga diperlukan untuk penghawaan dan pencahayaan karena suatu bangunan tanpa penghawaan dan pencahayaan akan terlalu gelap dan juga akan terlalu lembab. Itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Material. Kondisi yang mirip dengan di laut, terutama cahaya dan suhu, sangat diperlukan agar karang dapat berkembang biak dengan baik. Untuk memaksimalkan intensitas cahaya yang diperlukan, maka bagian pengembangbiakan menggunakan material atap yang transparan, yaitu polikarbonat. Dengan demikian, cahaya yang didapat tanpa terlalu menerima banyak panas. Dinding menggunakan material berupa kaca yang mana berfungsi memberikan pandangan lebih luas. Material yang digunakan juga harus tidak menggunakan material yang membahayakan bagi lingkungan. Contohnya yakni bisa menggunakan material yang ramah lingkungan dan menggunakan material yang tidak haram. Yang keempat, yakni struktur. Jenis struktur yang digunakan adalah sistem kolom balok dengan menggunakan material beton. Tentunya struktur kokoh dapat terhindar jika ada bencana yang menimpa lingkungan sekitarnya. Yang kelima adalah vegetasi berupa deretan pepohonan. Ini digunakan harus sesuai lokasi karena pencocokan lokasi lahan yang berada dekat dengan penduduk, maka diharuskan tidak sampai di lahan tetangganya. Pepohonan yang lebih rimbun digunakan sebagai penentu dan kontrol terhadap pandangan pengunjung ataupun pengguna sehingga pengguna bisa terfokus pada bagian yang diinginkan. Adapun kesimpulannya yaitu bertetangga dan larangan merusak lingkungan merupakan hal yang penting. Kita sebagai manusia yang bertempat tinggal pada sebuah bangunan tentunya memiliki tetangga yang berada di sekitar. Hubungan antara tetangga seharusnya berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah syariat Islam dengan menjalin hubungan yang baik dan selalu menjaga lingkungan agar tidak rusak, maka akan terjalinlah suatu kehidupan yang baik. Kerusakan lingkungan merupakan suatu proses yang tidak dapat dihindari karena manusia hidup berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Hanya saja harus ada ikhtiar untuk mengendalikan kerusakan lingkungan tersebut supaya memberikan dampak yang lebih kecil. Sekian presentasi dari saya Muhammad Ridho Firmansyah, NIM 17660040. Semoga presentasi saya bermanfaat
bagi orang-orang yang mendengarkan maupun orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu lebih banyak agar bermanfaat bagi kehidupannya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.